Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Daud Ismana sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang masih dapat membersamai dengan para mbak dan mas mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Peradilan di Indonesia, yang mana pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai peradilan umum. Ya, yang pertama yaitu mengenai pengertian peradilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 2 di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Ya, jadi peradilan umum itu di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang mana pengadilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Jadi pengadilan tinggi ini letaknya di ibu kota provinsi. Misal sebut saja Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang, kota Semarang. Maka kedudukan atau letak pengadilan tinggi ini ada di kota Semarang. Kemudian, terkait dengan pengadilan negeri ini berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Jadi, di tiap ibu kota kabupaten ataupun kota itu pasti ada pengadilan negeri. Ya, dan selanjutnya mengenai dasar hukum, ya. Dasar hukum yang mengatur tentang peradilan umum. Jadi, dasar hukum yang mengatur tentang peradilan umum yang secara spesifik mengatur yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, yang mana pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ini mengalami perubahan, yang mana perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, yang mana ada beberapa penyesuaian pasal demi pasal yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ataupun kebutuhan hukum pada tahun tersebut. Kemudian, pada tahun 2009, Undang-Undang tentang peradilan umum mengalami perubahan lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Selanjutnya yaitu mengenai tugas dan wewenang dari peradilan umum. Apa saja sih tugas dan kewenangan dari peradilan umum itu? Disebutkan di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ya, jadi kata kuncinya adalah perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Itu kewenangan dari pengadilan negeri. Ya, kewenangan atau kompetensi. Jadi kalau pengadilan negeri tadi sebagai pengadilan tingkat pertama, kalau pengadilan tinggi itu sebagai pengadilan tingkat banding. Sebagaimana diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang pertama, pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Kemudian,
Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Ya, kita kembali ke kewenangan atau kompetensi dari pengadilan negeri terkait dengan apa? Penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata. Ya, jadi jangan sampai bingung atau jangan sampai salah terkait dengan perkara apa saja sih yang menjadi kewenangan, yang menjadi kompetensi bagi pengadilan negeri. Ya, karena kompetensi pengadilan atau kewenangan pengadilan sebagaimana kita ketahui ada dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya, jadi kalau kompetensi absolut itu terkait perkara apa sih? Perkaranya apa gitu kan? Oh, perkaranya perkara pidana. Oh, perkaranya perkara perdata. Jika perkaranya merupakan perkara pidana dan perkara perdata, maka ini menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut adalah pengadilan negeri. Ya, sebagaimana contoh misal gitu kan, perkara pidana. Apa sih yang termasuk perkara pidana misalnya? Oh ya, perkara pidana sebut saja beberapa delik atau pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ banyak kan ya, ada misal ada pencurian, ada pembunuhan, ada penganiayaan. Ya. Nah, perkara-perkara itu tadi penyelesaiannya yaitu kemana? Ke pengadilan negeri. Terus kemudian perkara perdata. Nah, perkara perdata juga banyak kan ya? Ya, sebagaimana tercantum dan diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya kan? Ada tentang perikatan, atau mungkin ada tentang perjanjian, atau mungkin ada tentang wan prestasi, ada mungkin perbuatan melawan hukum, ya, dan sebagainya. Ya, jadi jika ada orang secara umum gitu kan, kemudian memiliki permasalahan atau sengketa atau perkara tadi ya, seperti sudah dijelaskan, baik perkara pidana ataupun perdata, maka yang berwenang menyelesaikan, memutus, memeriksa yaitu pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi mengadili atau judicial power, ya, jadi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Itu salah satu fungsi dari pengadilan negeri. Terus kemudian, samping itu, pengadilan negeri juga memiliki fungsi pembinaan. Kemudian, pengadilan negeri pun juga memiliki fungsi pengawasan. Terus kemudian juga mempunyai fungsi administratif dan fungsi nasihat. Jika tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi dari pengadilan negeri, maka selanjutnya yaitu mengenai tugas dan wewenang dari pengadilan tinggi. Sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang mana kewenangannya atau daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Ya, yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Ya, misal juga Provinsi Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya, berarti pengadilan tingginya berkedudukan di kota Surabaya. Nah, kemudian terkait dengan kewenangan pengadilan tinggi, ada satu lagi kewenangannya. Di samping sebagai pengadilan banding, juga sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir terkait sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selanjutnya mengenai fungsi dari pengadilan tinggi, yang mana pengadilan tinggi ini memiliki fungsi mengadili atau judicial power, kemudian juga memiliki fungsi pembinaan selain fungsi pengawasan, serta mempunyai fungsi administratif dan fungsi nasihat. Baik, sekian atas pemaparan materi mengenai peradilan umum pada mata kuliah Sistem Peradilan di Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami, kemudian juga dapat menjadi tambahan wawasan serta pengetahuan, dan tentu saja besar harapan kita bersama apa yang sudah kita peroleh dan kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.